Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali untuk kuliah ilmu teknologi pangan. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang analisis sensori atau sensory evaluations. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, seperti biasa kita harus tahu visi dari Prodi D3 Gizi, yaitu menjadi program diploma 3 gizi yang berwawasan kesehatan dalam bidang asuhan gizi dan kedirgantaraan pada tahun 2023. Pengertian dari analisis sensori ini merupakan suatu proses identifikasi, pengukuran ilmiah, analisis, dan interpretasi atribut-atribut produk melalui 5 panca indera manusia. Ada indera penglihatan, penciuman, pencicipan, perabaan, dan pendengaran. Analisis sensori sendiri itu dikenal juga dengan pengertian uji organoleptik. Nah, uji organoleptik ini sangat banyak digunakan untuk menilai mutu dalam industri pangan. Kadang-kadang penilaian ini dapat memberikan hasil penilaian yang sangat teliti. Nah, untuk penilaiannya sendiri kan ada 4 penilaian. Yang pertama menilai tekstur. Menilai tekstur dari suatu bahan adalah suatu unsur kualitas bahan pangan yang dapat dirasa dengan rabaan ujung jari, lidah, mulut, atau mungkin gigi. Kemudian faktor kenampakan luarnya, ada warna dan kecerahan, dapat dinilai melalui indera penglihatan. Kemudian ada flavor, merupakan suatu rangsangan yang dapat dirasakan oleh indera pembau dan perasa secara bersama-sama. Nah, kalau penilaian flavor atau rasa ini berhubungan langsung tadi dengan indera-indera pada manusia, sehingga merupakan salah satu unsur kualitas yang hanya bisa diukur secara subjektif. Suara ini merupakan hasil pengamatan dengan indera pendengaran yang akan membedakan antara kerenyahan, yaitu misalnya dengan cara mematahkan sampelnya, kemudian dia melempem atau tidak, kalau misalnya dia bentuknya kerupuk atau biskuit, dan sebagainya. Nah, ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari analisis sensori. Yang pertama, kelebihannya adalah mampu mendeskripsikan sifat-sifat tertentu yang tidak dapat digantikan dengan cara pengukuran menggunakan mesin. Kemudian instrumennya pun atau peralatannya pun juga tidak banyak dan banyak disenangi karena dapat dilaksanakan dengan cepat dan langsung dapat dilakukan. Tetapi penilaian secara organoleptik ini juga memiliki kekurangan, yaitu kelemahannya yaitu bisa terjadi bias karena kesalahan panelis misalnya, kemudian kesalahan ketika kita pengetesan, kemudian subjektivitas, kelemahan pengendalian peubah, kemudian dan ketidaklengkapan informasi. Ada 5 tujuan dari uji organoleptik. Yang pertama yaitu mengembangkan produk dan perluasan pasar. Jadi uji ini biasanya digunakan untuk bagian R&D yaitu Research and Development untuk mengembangkan produk-produk baru di satu perusahaan. Kemudian yang kedua, pengawasan mutu terhadap bahan mentah, produk, dan komoditas. Jadi misalnya di sebuah pabrik kopi nanti ada quality controlnya untuk mencicipi apakah produk bahan mentah itu standarnya sama. Kemudian yang ketiga, perbaikan produk. Ini untuk produk-produk yang mungkin daya jualnya di pasaran menurun, maka dilakukan pengembangan atau perbaikan produk. Kemudian membandingkan produk sendiri dengan produk pesaing. Jadi uji ini digunakan untuk membandingkan apakah produk kita itu sebanding dengan pesaing yang mungkin sudah terkenal di masyarakat. Kemudian tujuan yang kelima yaitu untuk mengevaluasi penggunaan bahan,
formulasi dan peralatan baru. Karena perubahan bahan, formulasi, dan peralatan itu tentu akan berdampak kepada cita rasa. Nah, sebenarnya tujuan umum diadakannya uji ini terkait langsung dengan apa? Dengan selera. Nah, setiap orang di setiap daerah pasti memiliki kecenderungan seleranya, sehingga itu produknya pun yang akan dipasarkan ini sesuai dengan selera masyarakat setempat. Selain itu, disesuaikan juga dengan target konsumennya, apakah dia anak-anak ataupun orang dewasa. Makanya ada nanti misalnya Indomie di Indonesia itu berbeda dengan Indomie yang dipasarkan di Jepang. Tentu formulasinya pun berbeda disesuaikan dengan lidah masing-masing orang. Selanjutnya ada jenis-jenis panelis. Jadi dalam penilaian suatu komoditi, panel ini bertindak sebagai instrumen atau alat. Alat ini terdiri dari orang atau kelompok yang disebut dengan panel yang bertugas menilai sifat atau mutu makanan berdasarkan kesan yang subjektif. Nah, orang yang menjadi anggota panel ini disebut dengan panelis. Ada 6 jenis panelis. Yang pertama yaitu panel perorangan atau individual expert. Merupakan orang yang sangat ahli dengan kepekaan spesifik yang sangat tinggi yang diperoleh karena bakat atau latihan-latihan yang sangat intensif. Panel perseorangan ini biasanya sangat mengenal sifat, peranan, dan cara pengolahan bahan yang akan dinilai oleh mereka, dan menguasai metode-metode analisis organoleptik dengan sangat baik. Keuntungan menggunakan panel perorangan tentu saja adalah biasanya kepekaannya tinggi, dapat dihindari bias, efisien, dan tidak cepat. Fatigue. Nah, panel perorangan ini biasanya digunakan untuk mendeteksi penyimpangan yang tidak terlalu banyak dan bisa mengenali penyebabnya. Yang kedua yaitu panel terbatas atau small expert panel, terdiri dari 3-5 orang yang mempunyai kepekaan yang tinggi sehingga bias lebih dihindari. Panel jenis ini mengenal dengan baik faktor-faktor dalam penilaian organoleptik dan mengetahui cara pengolahan dan pengaruh bahan baku terhadap hasil akhir. Nah, nanti hasil akhirnya itu adalah keputusan diambil dari diskusi di antara anggota-anggotanya. Itu biasanya contohnya kalau kalian lihat MasterChef itu kan ada contohnya adalah panel terbatas atau small expert panel. Kemudian panel terlatih atau train panel terdiri dari 15 sampai 25 orang yang mempunyai kepekaan yang cukup baik. Nah, untuk menjadi terlatih, maka panel ini perlu dilatih dan diseleksi. Kemudian yang keempat, panel agak terlatih atau untrained panel. Terdiri dari 15 sampai 25 orang yang sebelumnya dilatih untuk mengetahui sifat-sifat tertentu panel. Nah, panel ini tuh dapat dipilih dari kalangan yang terbatas dengan menguji datanya terlebih dahulu. Jadi nanti kalau ternyata hasilnya ada yang menyimpang, maka nanti datanya ada yang di-cut. Kemudian yang kelima yaitu panel tidak terlatih. Biasanya terdiri dari 25 orang awam yang dapat dipilih berdasarkan misalnya suku-suku bangsanya, tingkat sosial, dan pendidikan. Panel ini hanya diperbolehkan menilai alat organoleptik yang sederhana, misalnya kesukaan. Kemudian panel konsumen atau consumer panel. Panel konsumen ini terdiri dari 30 hingga 100 orang yang tergantung pada target pemasaran komoditinya seperti apa. Panel ini mempunyai sifat sangat umum dan dapat ditentukan berdasarkan perorangan atau kelompok tertentu.
Selanjutnya lanjut ke bagaimana sebenarnya syarat dari laboratorium yang akan digunakan apabila kita ingin melakukan pengujian organoleptik. Jadi laboratorium penilaian organoleptik ini adalah suatu laboratorium yang menggunakan manusia sebagai alat pengukur berdasarkan kemampuan penginderaannya. Nah, untuk itu laboratorium ini perlu ada persyaratan tertentu agar diperoleh reaksi kejiwaan dari panelis yang jujur dan murni tanpa ada pengaruh dari faktor-faktor yang lain. Ada 3 unsur penting dalam penilaian laboratorium organoleptik. Yang pertama yaitu suasana. Suasana ini meliputi kebersihan, ketenangan, kemudian harus menyenangkan, rapi, teratur, serta penyajiannya pun harus memperlihatkan sesuatu yang estetis. Jadi harus memperhatikan estetika ya. Kemudian yang kedua adalah ruang. Jadi ruang yang digunakan untuk penyiapan sampel atau dapur, kemudian ada nanti ruang pencicipan, ada ruang tunggu, dan ada ruang pertemuan bagi para panelis. Jadi antara ruang persiapan, kemudian ruang tunggu, dan ruang pencicipan ini itu nanti ada sekatnya sehingga tidak bisa berinteraksi satu sama lain. Kemudian yang ketiga yaitu peralatan dan sarana. Ada alat penyiapan sampel, kemudian alat penyajian sampelnya seperti apa, kemudian ada alat komunikasinya, seperti apa isinya, yaitu ada nanti form uji organoleptik, kemudian alat tulisnya, dan sebagainya. Nah, selanjutnya selain persyaratan laboratorium penilaian organoleptik, kita juga harus menjamin suasananya ini tenang. Nah, untuk menjamin suasananya tadi tenang, itu ada 5 syarat khusus yang harus ada di laboratorium organoleptik. Yang pertama yaitu isolasi. Isolasi ini agar tenang, maka laboratorium harus terpisah dari ruang yang lainnya, atau mungkin kegiatan praktikum yang lainnya. Kemudian pengadaan suasana yang santai di ruang tunggu, dan tiap anggota nanti juga harus memerlukan bilik pencicip tersendiri, ada sekat-sekatnya. Kemudian kedap suara, harusnya biliknya itu juga harus kedap suara. Jadi laboratoriumnya itu harus dibangun di tempat yang jauh dari pusat keramaian. Kemudian yang ketiga kadar bau. Ruang penilaian itu harus bebas dari bau-bauan asing dari luar, mulai dari bau mungkin rokok, bau parfum, kemudian juga jauh dari pembuangan kotoran maupun ruang pengolahan. Yang keempat yaitu suhu dan kelembapan. Suhu ruang itu harus dibuat tetap seperti suhu kamar, yaitu antara 20 sampai 25 derajat Celcius, dan kelembapannya pun diatur sekitar 60%. Kemudian untuk cahayanya kalau bisa dalam ruang itu tidak terlalu kuat, namun juga tidak terlalu redup. Nah, untuk bilik pencicip atau bot, ini kan ada dalam ruang pencicipan. Bilik ini biasanya berupa apa? Berupa sekatan-sekatan dengan ukuran panjang 60 sampai 80 cm dan lebarnya sekitar 50 sampai 60 cm. Nah, bilik ini merupakan bilik yang terisolir dan harus cukup untuk duduk 1 orang panelis. Hal ini dimaksudkan agar panelis ini tidak dapat agar tiap panelis ini tidak dapat berkomunikasi dengan mungkin panelis sebelahnya, sehingga penilaiannya pun akan individual. Nah, untuk syarat bilik pencicip ini harus dilengkapi dengan yang pertama jendela. Jadi sampel itu dimasukkan lewat jendela yang ada di dalam bilik pencicip. Kemudian harus ada meja untuk menulis, kemudian
menyajikan sampel, kemudian ada gelas air untuk kumur, kemudian harus ada kursi yang bundar, dan ada keran pipa air, serta penampungan air buangan. Jadi yang benar itu ketika melakukan pengujian organoleptik nanti, setiap kita selesai mencoba satu sampel, itu harusnya sampel itu kita harus minum dulu atau dikumur-kumur kemudian dibuang. Nah, untuk dapur penyimpanan sampelnya ini pun harus terpisah, namun tidak boleh terlalu jauh dari ruang pencicipan. Karena apa? Nanti kalau terlalu dekat nanti bau-bauan itu akan tercampur dan mencemari ruang pencicipan. Kemudian kalau misalnya kita sedang ribet menyiapkan sampel, itu tidak boleh terdengar bahkan sampai terlihat oleh panelis yang ada di ruang pencicipan. Nah, untuk persiapan contoh ini tadi kan ada 4 hal yang harus kita perhatikan saat kita menyiapkan contoh yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah suhu. Suhunya kalau bisa itu harus seragam. Dan di suhu di mana sampel tersebut biasa dikonsumsi. Misalnya menyajikan sup, maka sampel itu harus disajikan mungkin sekitar suhunya 40 sampai 50 derajat Celcius. Penyajian contoh dengan suhu ekstrim, kalau misalnya suhu terlalu tinggi atau mungkin terlalu rendah, itu akan menyebabkan kepekaan kita dalam mencicip itu berkurang. Kemudian suhu yang tinggi atau terlalu rendah itu juga akan mempengaruhi kita untuk mengukur aroma dan flavor atau rasa. Kemudian yang perlu diperhatikan yang kedua adalah ukuran. Jadi ukurannya pun juga harus seragam. Jadi misalnya kalau contohnya padat seperti makanan-makanan seperti wafer dan sebagainya, bentuknya pun harus bentuknya kubus atau segi 4. Kemudian kalau keju misalnya bisa kita potong-potong segi 4 dengan ukuran yang sama, meskipun nanti kita menggunakan beberapa merek keju yang berbeda. Kemudian untuk penyajian dalam bentuk air, misalnya minuman, maka tidak usah terlalu banyak, bisa sekitar 5-15 ml. Kemudian yang ketiga adalah kode. Jadi ketika kita menyajikan produk-produk yang akan kita uji organoleptik, maka kita perlu melakukan pengkodean secara acak. Untuk penggunaan nama biasanya digunakan 3 huruf secara acak. Hal ini digunakan untuk mengurangi timbulnya bias. Nanti kita bisa menggunakan yang namanya tabel bilangan random. Kemudian yang keempat adalah jumlah contoh. Pemberian contoh dalam setiap pengujian sangat tergantung pada jenis uji yang akan dilakukan. Nanti misalnya kalau kita nanti uji pembedaan, maka jumlah contohnya pun juga akan lebih sedikit dibandingkan kita melakukan uji kesukaan atau penerimaan. Untuk pengujian organoleptik ini dikelompokkan menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu uji deskriptif atau descriptive test, kemudian ada uji pembedaan atau discriminative test, kemudian ada uji pemilihan atau penerimaan atau preference test, dan uji saklar. Nah, untuk uji pembedaan dan uji penerimaan ini biasanya digunakan dalam penelitian untuk menganalisa proses dan menilai hasil akhir suatu produk. Sedangkan untuk uji saklar dan uji deskriptif ini biasanya digunakan dalam pengawasan mutu atau untuk quality control. Dalam uji penerimaan dan uji saklar ini diperlukan sampel pembanding. Sampel pembanding yang digunakan adalah komoditi baku, yaitu komoditi yang sudah dipasarkan atau mungkin bahan-bahan yang telah diketahui sifatnya.
Jadi yang perlu diperhatikan pada faktor pembanding adalah satu atau lebih dari sifat sensoris dari faktor pembanding tersebut. Jadi sifat lain yang tidak dijadikan faktor pembanding harus diusahakan sama dengan contoh-contoh yang akan diujikan. Nah, nanti untuk pada pertemuan kali ini kita akan fokus ke nanti uji pembedaan. Nanti ada duo trio, uji segitiga diterangkan di pada hari ini. Kemudian ada uji pemilihan atau penerimaan atau uji hedonik. Kemudian untuk nanti uji saklar itu ada uji ranking, itu nanti tidak akan kita sampaikan pada pertemuan ini. Jadi kita fokus ke uji hedonik dan uji pembeda. Selanjutnya uji pembedaan atau pair comparison atau pair test atau comparison merupakan suatu uji sederhana yang berfungsi untuk menilai ada tidaknya perbedaan antara dua macam produk. Nah, untuk produk yang biasanya diuji menggunakan uji ini adalah jenis produk baru yang kemudian nanti akan dibandingkan dengan produk yang terdahulu yang sudah diterima oleh masyarakat. Dalam penggunaannya, uji pembedaan pasangan ini dapat memakai produk baku sebagai acuan atau mungkin hanya membandingkan dua contoh produk yang diuji. Sifat atau kriteria yang disajikan tersebut harus jelas dan harus mudah dipahami oleh panelis. Kemudian untuk jumlah panelisnya ada dua, yaitu agak terlatih dan terlatih. Untuk yang agak terlatih sekitar 15-25 orang dan yang terlatih 7-15 orang. Kemudian untuk cara penyajian contohnya disajikan satu persatu atau bisa juga dengan dua contoh sekaligus. Nah, ini yang digambar pertama ini menunjukkan contoh pembanding dibandingkan dengan contoh yang diujikan. Jadi ada standar bakunya yaitu yang dengan kode P. Kemudian yang A itu adalah produk baru yang sedang kita develop. Kemudian yang kedua, gambar kedua ini cara penyajian contoh secara bersamaan tanpa pembanding. Nah, untuk penilaiannya sendiri, panelis diminta untuk mengisi formulir isian, kemudian memberikan angka 1 bila ada perbedaan dan angka 0 bila tidak terdapat perbedaan. Nah, ini adalah contoh formulir uji pembeda berpasangan. Jadi harus ada nama panelisnya, ada tanggal pengujiannya kapan, kemudian contohnya apa, kemudian kriteria yang dinilai itu seperti apa. Nah, kemudian bagaimanakah cara menganalisisnya? Jadi pembedaan pasangan ini menggunakan dua contoh produk sehingga peluang setiap produk ini untuk dipilih oleh kita adalah setengah atau 50%. Caranya gimana? Seluruh penilaian panelis nanti dibuat tabel tabulasi, kemudian dibandingkan dengan tabel jumlah terkecil untuk menyatakan suatu contoh melalui metode distribusi binomial. Ini salah satu contoh tabel binomialnya. Jadi misalnya kalau kita menggunakan 10 sampel, maka tingkat kepercayaannya itu dikatakan signifikan berbeda bila ada 9 panelis yang mengatakan berbeda atau bernilai 1, maka tingkat kepercayaannya adalah 95%. Jadi errornya hanya 5%, tetapi bila 10 orang 10-10-nya mengatakan berbeda, maka tingkat kepercayaannya menjadi 99%. Nanti ini akan kalian pelajari di mata kuliah statistika. Ini selanjutnya sama dengan yang tadi. Selanjutnya yaitu uji pembeda segitiga. Uji ini digunakan untuk
mendeteksi perbedaan yang kecil. Ini hampir mirip dengan uji pasangan, tetapi uji ini lebih peka dibandingkan dengan uji pasangan. Dalam uji segitiga ini disajikan 3 contoh sekaligus dan tidak dikenal adanya contoh pembanding atau contoh baku. Penyajian contoh dalam uji segitiga ini sedapat mungkin ini dibuat seragam agar tidak ada kesalahan atau bias karena penyajian contohnya. Untuk jumlah panelisnya ini biasanya untuk yang agak terlatih 15-25 orang dan yang terlatih antara 5-15 orang. Kemudian cara penyajiannya dalam uji segitiga ini disajikan 3 contoh sekaligus secara acak. Satu dari ketiga contoh tersebut berbeda dengan 2 contoh lainnya. Misalnya kita membuat merek susu baru, branding, misalnya susu A, kita bandingkan dengan susu Ultra misalnya. Nah, nanti itu yang A itu misalnya produk kita, itu kan susu A. Nah, susu Ultra Milk yang kita jadikan pembanding itu diberi label B dengan kode 893 dan 487. Jadi ada 2 produk, tetapi pembandingnya dengan cara 1 produk yang akan dibandingkan dan 2 produk yang kita ingin bandingkan gitu. Kemudian cara selanjutnya yaitu uji pembeda segitiga. Uji ini digunakan untuk mendeteksi perbedaan yang kecil. Ini hampir mirip dengan uji pasangan, tetapi uji ini lebih peka dibandingkan dengan uji pasangan. Dalam uji segitiga ini disajikan 3 contoh sekaligus dan tidak dikenal adanya contoh pembanding atau contoh baku. Penyajian contoh dalam uji segitiga ini sedapat mungkin ini dibuat seragam agar tidak ada kesalahan atau bias karena penyajian contohnya. Untuk jumlah panelisnya ini biasanya untuk yang agak terlatih 15-25 orang dan yang terlatih antara 5-15 orang. Kemudian cara penyajiannya dalam uji segitiga ini disajikan 3 contoh sekaligus secara acak. Satu dari ketiga contoh tersebut berbeda dengan 2 contoh lainnya. Misalnya kita membuat merek susu baru, branding, misalnya susu A, kita bandingkan dengan susu Ultra misalnya. Nah, nanti itu yang A itu misalnya produk kita, itu kan susu A. Nah, susu Ultra Milk yang kita jadikan pembanding itu diberi label B dengan kode 893 dan 487. Jadi ada 2 produk, tetapi pembandingnya dengan cara 1 produk yang akan dibandingkan dan 2 produk yang kita ingin bandingkan gitu. Kemudian cara penilaiannya, nanti panelis akan diminta untuk menilai atau mencari contoh yang berbeda di antara ketiga contoh tersebut. Nah, panelis harus menunjukkan 1 contoh yang berbeda dengan menuliskan angka 1, dan apabila contohnya ini sama, dituliskan angka 0. Nah, ini merupakan salah satu formulir isian untuk uji segitiga. Jadi misalnya kita ingin mengetahui ada warna, bisa kehalusan, bisa rasanya, seperti itu. Kemudian cara analisisnya, karena pada uji segitiga ini ada 3 contoh, peluang panelisnya menilai benar itu adalah 1/3. Jadi nanti hasil penilaian panelis ini akan ditabulasikan atau ditabelkan dan seperti biasa akan dianalisis dengan distribusi binomial.
Kemudian untuk cara penilaiannya, nanti panelis diminta panelis harus menunjukkan satu contoh yang berbeda dan menuliskan angka 1, dan apabila contohnya sama dituliskan angka 0. Kemudian hasil penilaiannya ini nanti akan dituliskan dalam formulir isian seperti yang ada di gambar yang sebelah kanan. Ini contoh form ujian untuk uji segitiga. Kemudian untuk menganalisisnya, nanti peluang panelis memberikan nilai benar adalah sepertiga. Maka hasilnya nanti tentu akan ditabulasikan, kemudian akan dilihat menggunakan tabel distribusi binomial. Ini merupakan contoh tabel binomial untuk mengetahui beda nyata pada uji segitiga. Jadi misalnya kita menggunakan 12 panelis, kemudian dikatakan memiliki perbedaan signifikan bila ada 8 panelis yang mengatakan berbeda. Itu berarti tingkat kepercayaannya 95% dan errornya adalah 5%. Kemudian dikatakan dia memiliki kepercayaan 99% bila ada 9 panelis yang menyatakan bahwa berbeda. Jadi errornya hanya 1%. Untuk lebih jelasnya, apa itu tingkat kepercayaan nanti akan dijelaskan di mata kuliah statistik. Ini juga sama dengan yang sebelumnya. Kemudian kita lanjut ke yang namanya uji pembedaan duo trio. Jadi uji ini itu hampir sama dengan uji yang ada pada uji segitiga. Uji ini digunakan untuk mendeteksi adanya perbedaan yang kecil antara dua contoh. Nah, uji ini lebih mudah dibandingkan yang tadi menggunakan uji segitiga karena ada contoh baku dalam pengujiannya. Nah, biasanya si uji duo trio ini digunakan untuk melihat perlakuan baru terhadap mutu produk ataupun menilai dari keseragaman suatu bahan. Untuk jumlah panelisnya sendiri, untuk yang agak terlatih bisa 15-25 orang dan yang terlatih bisa antara 5-15 orang. Kemudian jumlah contoh setiap pengujiannya adalah 2 contoh dengan 1 contoh baku. Kemudian bagaimanakah cara penyajiannya? Jadi nanti setiap panelis akan disajikan 3 buah contoh. Nah, 2 dari contoh tersebut berasal dari jenis contoh yang sama, sedangkan 1 contoh yang lain berbeda. Jadi misalnya tadi membandingkan susu ultra dengan susu A. Jadi sebagai baku standarnya adalah susu ultra diberi angka P atau A, standar bakunya dikasih angka 810. Kemudian yang A521 susu yang kita bikin sendiri, produk kita sendiri, dan yang B itu adalah susu ultra juga. Kemudian untuk penilaiannya, yaitu panelis nanti diminta untuk mengenali contoh yang berbeda atau contoh yang sama dengan contoh yang baku. Jadi panelis ini harus mengenal contoh baku terlebih dahulu dan kemudian memilih salah satu dari 2 contoh yang lain yang mungkin hampir sama dengan contoh baku. Jadi kalau dia sama dengan contoh yang baku, kita kasih angka 0. Kalau dia beda dikasih angka 1. Kemudian untuk peluangnya menilai secara benar adalah 50% atau setengah. Ini merupakan salah satu form yang digunakan untuk formulir isian untuk uji duo trio. Selanjutnya uji kesukaan atau uji hedonik. Merupakan suatu uji di mana panelis akan dimintakan tanggapan pribadinya terhadap kesukaan atau ketidaksukaannya. Jadi panelis akan mengatakan bahwa misalnya dia senang atau suka atau tidak suka terhadap produk yang mereka nilai. Nah, tingkat-tingkat kesukaan ini disebut dengan
skala hedonik, misalnya sangat suka, tidak suka, dan sebagainya. Kemudian untuk jumlah panelisnya agak terlatih antara 20 sampai 25 orang, dan untuk yang tidak terlatih 80 orang ke atas. Kemudian untuk jumlah contohnya, jadi untuk yang contoh yang kira-kira sulit dinilai, maka sebaiknya hanya 1 sampai 6 contoh saja. Namun jika sampel atau contoh yang kita bandingkan itu mudah dinilai, setidaknya maksimalnya bisa sampai 12 jenis contoh atau sampel. Kemudian bagaimanakah cara penyajian contohnya? Itu biasanya disajikan secara acak, dan memberikannya pun tidak mengulang-ulang penilaian. Jadi kalau kita berikan secara acak, maka panelis tidak akan membandingkan antara sampel yang satu dengan sampel yang lainnya. Nah, tapi untuk panelis yang kira-kira dia tidak terlatih, itu bisa kita sajikan satu persatu. Jadi bisa satu persatu atau bersamaan, tergantung kita maunya seperti apa. Untuk cara analisnya sendiri menggunakan statistik, menggunakan namanya uji analisis of varian atau ANOVA. Namun karena di semester 3 ini kalian belum dapat mata kuliah statistik, masih on the way, OTW, jadi nanti untuk pengujian uji hedonik nanti analisisnya menggunakan modus atau nanti lihat manakah yang paling banyak muncul, misalnya 3 atau 5 dan seperti itu. Nah, ini cara penyajian dan skala hedoniknya. Tadi cara penyajiannya bisa satu persatu, diberikan satu-satu per orang, atau juga bisa diberikan sekaligus. Nah, ini salah satu contoh skala hedonik. Jadi untuk skalanya bisa menggunakan misalnya 6 skala hedonik, bisa 7 skala hedonik, bisa 3 skala hedonik. Semakin banyak skalanya tentu saja maka akan semakin menghindari bias. Nah, ini contoh form uji kesukaan. Misalnya kayak warnanya seperti apa, kerenyahannya seperti apa, flavornya, rasanya seperti apa. Nah, sekian kuliah pada siang hari ini. Apabila ada yang bertanya, bisa kita diskusi menggunakan media platform online dan atau video conference. Selamat belajar. Terima kasih.